Halo, selamat datang kembali di kuliah online Menjadi Mekar Bersama. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konteks tugas dan ekspektasi kinerja guru bimbingan dan konseling ataupun konselor. Di Indonesia, bimbingan dan konseling ada di jenjang pendidikan formal, terutama yang sudah ada aturannya itu di jenjang SMP dan SMA. Namun, guru BK juga tidak menutup kemungkinan nih untuk memberikan layanan di TK maupun SD gitu. Kalau untuk di TK memang layanannya itu lebih bersifat preventif dan developmental, di mana biasanya itu memberikan layanan konsultasi kepada guru dan orang tua dalam mengatasi perilaku mengganggu atau disruptif siswa TK gitu. Begitupun di SD. Di SD biasanya perannya itu sebagai konselor kunjung gitu, mengatasi perilaku mengganggu, terus kemudian konseling gitu. Nah, itu pendidikan. Jadi kalau yang ada di buku panduan itu biasanya ada 2 ataupun 3 konselor untuk memberikan di satu gugus sekolah dasar gitu untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan di sekolah menengah itu memang sudah ada aturannya gitu, dengan yang idealnya itu 1:100 gitu. Jadi ada 1 konselor untuk setiap 100 siswa. Nah, itu bidang bimbingannya pun lengkap gitu, pribadi, sosial, karir, dan belajar. Kemudian programnya pun bisa bimbingan dan konseling. Dan untuk pendidikan di perguruan tinggi pun sebenarnya sudah ada beberapa universitas yang menyediakan layanan bimbingan dan konseling. Namun belum ada aturannya secara resmi di sistem pendidikan gitu. Jadi memang baru ada beberapa universitas saja yang berinisiatif mengadakan layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita lanjut ke materi, baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, lalu kosongkan gelas serta lapangkan dada untuk menerima dan mendapatkan ilmu baru ataupun nanti yang kalian sudah pernah dengar gitu, yang berhubungan bisa kalian share juga nanti. Kemudian siapkan alat tulis jika diperlukan, buku rujukan lain yang bisa melengkapi dan memperluas suasana kita tentang konteks pekerjaan guru BK. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian ajukan mengenai materi yang saya sampaikan hari ini. Halo, saya Yesika Nurmasari. Saya di sini senang berbagi nih insight mengenai bimbingan konseling. Mungkin untuk pendidikan formal saya merupakan lulusan bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia. Ayo kita sharing-sharing yuk lebih banyak lagi tentang bimbingan dan konseling. Jadi kalian bisa sapa saya di @stayesi ataupun @menjadimekar. Sebelum kita tahu tugasnya, baiknya kita cari tahu dulu nih siapa sih konselor itu gitu. Konselor adalah sarjana pendidikan atau S1 di bidang bimbingan dan konseling dan telah menyelesaikan program pendidikan profesi konselor atau PPK. Sedangkan individu yang menerima pelayanan BK disebut konseli. Nah, di sini jadi disebut konselor itu tuh. Syaratnya ada PPK-nya gitu. Jadi kalau yang baru lulus S1 bimbingan dan konseling itu baru disebut guru BK gitu. Ataupun S2 ya magister bimbingan dan konseling gitu. Jadi yang membedakan konselor dan guru BK itu sebenarnya profesi pendidikan konselor. Keunikan pelayanan guru BK di jenjang pendidikan formal yaitu yang pertama konteks tugas. Guru BK bertugas memberikan layanan yang memandirikan dengan skenario konseli dan konselor. Jadi di sini nanti walaupun bentuk layanannya itu individual, kelompok atau klasikal, tapi tujuan utamanya itu memandirikan individu. Gitu. Yang kedua, fokus kegiatannya itu pengembangan potensi di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta masalah-masalah yang dihadapi individu dalam 4 bidang tersebut gitu. Jadi misal ada layanan preventif ataupun kuratif nantinya. Kemudian target intervensinya itu individual seperti yang saya sebutkan sebelumnya, walaupun nanti bentuknya kelompok ataupun klasikal, tetap tujuan individulah yang akan didapat gitu nanti, yaitu memandirikan secara individu.
uh, posisi bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan. Yang itu pertama kita lihat dulu nih di diagram tersebut, untuk fungsi manajemen dan supervisi dipegang oleh kepala sekolah. Pembelajaran mata pelajaran itu dipegang guru mata pelajaran pastinya. Kemudian untuk bimbingan, nah bimbingan pengembangan diri atau dicakup dalam bimbingan dan konseling itu, nah itulah menjadi ranah atau posisi guru BK gitu. Jadi eh, secara akademik memang akan dicapai oleh guru mata pelajaran. Sedangkan untuk guru BK itu kemandirian peserta didik tadi gitu atau individual yang menjadi tujuan layanan yang diberikan guru BK di sekolah. Namun tiga fungsi di sekolah itu sebenarnya tujuan utamanya tetap satu, yaitu perkembangan optimal peserta didik. Jadi baik secara pribadi, sosial, belajar maupun karir itu berkembang bersamaan dan optimal. Guru mata pelajaran dan guru BK memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai perkembangan yang optimal dari peserta didik. Namun dalam ekspektasi kinerjanya memiliki hal-hal yang berbeda, yaitu pertama ukuran keberhasilan. Di sini guru mata pelajaran itu pencapaiannya itu saat SKL-nya memenuhi standar gitu. Jadi misalnya mata pelajaran A nilainya 8, 9, 10 itu lulus. Nah, itu berarti lulus atau berhasil, dan lebih bersifat kualitatif gitu. Jadi bisa dilihat angka-angkanya. Untuk guru BK sendiri, tujuan atau ukuran keberhasilannya adalah kemandirian dalam kehidupan. Di sini jadi bisa kita lihat di empat bidang yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Apakah mandiri, apakah tercapai tugas perkembangannya gitu. Nah, ini bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat angkanya gitu, tapi kita bisa lihat akhlak atau perilakunya siswa tersebut, dan biasanya bersifat kualitatif yang unsur-unsurnya itu saling terkait, misalnya pribadi, sosial, yang pastinya akan mempengaruhi belajar dan karirnya dia gitu proses. Kemudian yang kedua, pendekatan umum. Di sini kita lihat guru mata pelajaran itu memanfaatkan dampak pembelajaran gitu, dapat penyerta melalui proses pembelajaran yang mendidik. Jadi pendekatannya itu misalnya contoh-contohnya ataupun bisa dari buku pelajaran gitu. Sedangkan kalau guru BK itu lebih pengenalan diri dan lingkungan oleh konseli. Jadi kita lihat bagaimana siswa tersebut atau konseli mengenali dirinya, mengenali kelebihan, kelemahan, minat, bakatnya. Kemudian dia pakai dalam proses bersosialisasi di lingkungan gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana dia mengentaskan masalahnya dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian yang ketiga itu dari perbedaannya dari perencanaan tindakan intervensi. Intervensinya yang dilakukan guru mata pelajaran yaitu kebutuhan belajar yang ditetapkan terlebih dahulu gitu. Jadi kayak udah ada silabusnya, kemudian ditawarkan ke peserta didik. Kita akan belajar materi A dengan cara seperti ini gitu. Jadi sebenarnya bukan lebih didiskusikan ke peserta didik. Kemudian kalau guru BK itu bergantung pada kebutuhan pengembangan diri setelah apa ya? Setelah berinteraksi bersama gitu. Misalnya konselor memperhatikan konseli di kelas ini, di kelas A, B, C gitu. Ternyata kebutuhan yang dibutuhkannya itu ini. Nah, itu akan difasilitasi oleh konselor kesediaan layanannya gitu. Ternyata layanan konseling yang dibutuhkan, konseling kelompok kah atau konseling individu kah gitu. Kemudian yang keempat itu pelaksanaan tindakan intervensi. Intervensinya itu direncanakan, sekarang pelaksanaannya. Nah, ini pelaksanaannya itu sesuai respon identik peserta didik yang lebih terstruktur gitu. Jadi kayak tadi udah direncanakan kan. Nah, itu ada silabusnya, ada SKL-nya, materi ini pencapaiannya ini. Nah, itu yang harus dilakukan guru, disampaikan materinya seperti itu. Kemudian kalau di guru BK itu ya itu lebih ke tadi, sebenarnya layanannya sudah disediakan nih sesuai kebutuhan, tapi ada respon-respon yang disampaikan oleh konseli A, B, C, ternyata responnya itu lebih cocok lagi misalnya bidangnya bimbingan. Nah, itu bisa dievaluasi secara lentur dan terbuka terhadap respon-respon yang masuk ke siswa maupun ke konselor untuk ditindaklanjuti.
Referensi yang saya gunakan dalam pertemuan hari ini yaitu dari rambu-rambu penyelenggaraan BK dalam jalur pendidikan formal dan POPBK SMA. Di dua buku ini sebenarnya merupakan panduan untuk guru BK dalam memberikan layanan di sekolah gitu. Jadi kita perlu mengenal juga guru BK itu seperti apa, bagaimana tugasnya dan perbedaannya dengan guru mata pelajaran. Nah, di situ kita bisa optimal nih, kita sebagai siswa kah atau sebagai guru kah bisa optimal menjalankan peran kita masing-masing gitu. Jadi sebenarnya tidak ada tumpang tindih tugas antara guru BK maupun guru mata pelajaran, tapi yang ada malah kolaborasi gitu. Karena kita memiliki konteks tugas yang berbeda, di sini kita perlu saling mengisi agar puzzle individu itu ataupun siswa tersebut menjadi utuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan insight baru mengenai bimbingan dan konseling. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di @stayesi ataupun @menjadimekar. Ataupun misalnya lebih panjang, itu bisa kirim email ke kami di menjadimekarbersama@gmail.com. Oke, jangan lupa follow, like, share, and save informasi-informasi di akun ini jika kalian merasa ini relatable dengan kehidupan kalian. Selain itu, kalian juga bisa menemukan berbagai informasi dari berbagai jenjang usia nih, jadi anak-anak, remaja, dewasa gitu. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng supaya kalian tahu ada informasi ataupun update terbaru dari channel kami, Menjadi Mekar Bersama. Kami sangat menunggu kritik dan saran kalian untuk bisa membangun dan mengembangkan konten mengenai bimbingan dan konseling menjadi lebih beragam dan lebih luas lagi. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.